Halo semuanya, di sini saya membahas tema tentang entrepreneur dan judulnya yaitu entrepreneur muda. Baik, perkenalkan nama saya Kade Ura Saparani, NIM 19 1574 4083, nomor absen 13 dari kelas 3C MBI. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang entrepreneur. Apa sih entrepreneur itu? Entrepreneur adalah seorang yang memiliki jiwa kreatif dan haus akan inovasi, inovatif dalam menciptakan produk, percaya diri, ulet, tekun, dan memasarkan produknya, dan jeli dalam melihat peluang. Untuk menjadi seorang entrepreneur yang dapat bertahan dalam perkembangan bisnis dibutuhkan kreativitas yang tinggi dan inovasi yang tanpa batas. Menjadi seorang entrepreneur di usia muda bukanlah hal yang sangat mustahil. Banyak orang yang berhasil menjadi entrepreneur dan mendapatkan keuntungan yang besar sebagai entrepreneur. Baik, selanjutnya tujuan saya memilih tema ini dan membuat judul tentang entrepreneur muda. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu entrepreneur, dan kedua, untuk mengetahui apa saja tips untuk memulai bisnis. Yang ketiga, untuk mengetahui sikap seorang wirausaha, dan keempat, untuk mengetahui kunci sukses memulai sebuah usaha. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang entrepreneur dan juga tabel dan grafik jumlah entrepreneur muda yang ada di Indonesia. Next, jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa sih itu entrepreneur, jadi bisa dilihat di layar. Kemudian saya akan melanjutkan tentang jumlah pengusaha muda atau entrepreneur muda yang ada di Indonesia. Bisa dilihat di layar. Di layar ada tabel dan juga grafik jumlah pengusaha muda atau entrepreneur muda di Indonesia. Jadi, semakin hari semakin meningkat jumlah pengusaha muda yang ada di Indonesia. Dan sekarang total jumlah pengusaha muda yang ada di Indonesia berkisar sekitar 11.202.874 orang. Jadi, kita harus rajin untuk belajar menjadi seorang entrepreneur dan juga memulai bisnis yang baik dan mencapai sebuah kesuksesan seperti yang ada di layar. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang tips untuk memulai bisnis. Karena banyak banget pengusaha muda yang sukses dalam menyukseskan bisnisnya. Mereka mempunyai tips. Salah satunya adalah pertama, yakinkanlah dirimu. Kedua, persiapkan model bisnis yang akan dijalankan. Ketiga, berpikir out of the box. Yang keempat, siapkanlah visi dan misi yang jelas. Kelima, organisir diri. Keenam, rajin membuat catatan. Ketujuh, fokus pada satu bisnis dulu. Kedelapan, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Kesembilan, terbuka terhadap setiap evaluasi. 10, terus belajar dan jangan cepat puas. Ke-11, jalankan bisnis yang Anda sukai. 12, jalankan bisnis yang Anda kuasai. 13, siapkan modal usaha. Ke-14, lihat peluang bisnis. Dan terakhir, tentukan target pasar yang jelas. Seperti itu. Kemudian, di sini bagaimana sih sikap menjadi seorang entrepreneur yang sukses? Yang pertama, ulet dan tidak mudah putus asa. Seorang entrepreneur juga memiliki keuletan atau kegigihan dalam berusaha. Seperti itu. Yang kedua, mengambil resiko. Setiap usaha selalu mengandung resiko, mulai dari yang paling berat seperti kebangkrutan atau rugi, maupun yang ringan seperti impas. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Rasa percaya diri yang tinggi menjadi sangat penting jika seorang akan menjadi atau melangkah lebih jauh lagi. Yang keempat, ada bersikap kreatif dan inovatif. Kreatif artinya kemampuan untuk berkarya dan berdaya cipta yang tinggi. Yang kelima, berorientasi ke depan. Yang dimaksud berorientasi ke depan adalah segala tindakan yang dilakukan sekarang selalu diarahkan untuk mencapai hal yang tinggi di kemudian hari. Yang keenam, ada memiliki kemampuan memimpin. Seorang entrepreneur haruslah mampu menjadi pemimpin yang bertanggung jawab terhadap segala tugas maupun kelakuan atau pembagian tugas maupun pengarahan
bawahan maupun menjadi teladan bagi bawahannya, dan juga mampu membuat perencanaan sekaligus pengawasan dan aktivitas yang lain yang membutuhkan perannya atau sebagai pemimpin. Saya akan menjelaskan kunci sukses menjadi atau memulai suatu usaha. Yang pertama, tentukan target marketnya. Jika kita masih bingung bisnis apa sih yang kita inginkan atau yang akan kita mulai, atau kita sudah memiliki rencana bisnis apa yang kita tekuni, mulailah dengan mencari tahu siapa target marketnya. Target market, apa kalian tahu apa sih target market itu? Target market adalah sasaran konsumen yang membeli barang atau jasa dari bisnis apa yang kita akan jalani. Misalnya, kita ingin berbisnis kuliner. Siapa targetnya? Anak muda atau orang tua? Para pekerja atau pelajar? Jadi, pastikan barang atau jasa yang akan kita jual sesuai dengan sasaran konsumen yang kita tentukan. Yang kedua, ada pelajari model bisnisnya. Apa yang dimaksud dengan model bisnis? Apakah kalian tahu? Model bisnis adalah jenis bisnis apa yang akan kamu tekuni. Misalnya bisnis untuk menekuni bisnis pakaian, dan kamu atau kita mudah memiliki siapa sasaran yang kita ingin jual barang kita. Jangan sampai kita tidak mengerti dengan jenis bahan, apa yang digunakan oleh barang yang akan kita jual, model baju apa yang kita inginkan, atau konsep apa yang kita butuhkan untuk memilih supplier. Konsep sangat penting apabila kita ingin memulai bisnis. Tentukan supaya jika kita berjualan makanan, membuka toko, ataupun toko online tetap berjalan atau bergantung kepada konsep. Konsep berisi sekumpulan ide tentang barang atau jasa yang kita akan jual. Lain hal, jika kita hanya reseller, ya kita hanya perlu memperjualkan saja dengan konsep yang sudah ada atau konsep yang kita dapatkan dari supplier. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang nomor 3, yaitu teliti tentang target marketnya. Langkah selanjutnya adalah mengenali sasaran konsumennya. Hal ini meliputi apa yang dibutuhkan dan disukai oleh konsumen, serta apa yang membuat bisnis kita lebih menarik daripada bisnis yang lain. 3 hal ini hanya beberapa hal yang penting yang harus kita pertahankan. Teliti apa yang diinginkan oleh konsumen kita. Misalnya, jika kita adalah mahasiswa, kita akan ingin berbisnis kuliner yang berbeda dari yang lain. Jualah makanan kita dengan harga yang lebih murah dan juga enak pastinya. Berikan layanan free delivery atau gratis minuman dan lain-lain. Banyak hal yang bisa kita kembangkan jika kita meneliti target market kita. Yang keempat ada, jangan takut untuk memulai. Melangkahlah, seperti itu perkataan pembisnis handal dari Indonesia, yaitu Bob Sadino. Berhenti membuat rencana, melangkahlah. Maksud dari perkataan Om Bob ini adalah bulatlah tekadmu untuk melangkah. Jika kita hanya membuat rencana dan takut untuk memulai, kapan kita akan melangkah? Melangkahlah. Dengan demikian kita atau akan belajar banyak dari apa yang kita jalani dan apa yang kita dapatkan dalam mengembangkan bisnis dan apa yang kita pelajari. Dan yang terakhir atau nomor 5 adalah komitmen dengan bisnis kita. Apa yang dimaksud dengan komitmen dengan bisnis kita? Artinya adalah bahwa kita harus konsisten, percaya, membangun bisnis yang tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Banyak lika-liku dalam permasalahan bisnis yang kita hadapi. Hadapilah tantangan kita dengan semangat. Ambillah pelajaran yang dapat kita ambil untuk berkembangnya. Jadi harus ekstra bersabar dalam menjalankan bisnis. Konsisten adalah kuncinya. Dan next, selanjutnya adalah video tentang motivasi dari pembisnis, yaitu Bob Chandra. Dapat lihat videonya dalam layar.
pengusaha muda sukses yang wajib dijadikan panutan. Ini dia, Bong Chandra, founder dari Trinity Lab. Sukses membangun beberapa apartemen di usianya yang masih 33 tahun. Tapi kesuksesannya tidak diraih dengan mudah. Banyak kisah pilu di balik kesuksesannya. Saat usia 11 tahun, beliau lebih memilih menurunkan gengsi untuk membantu ekonomi orang tuanya dengan berjualan kue sisa produksi rumahnya dan dibawa ke sekolah. Pernah drop out dari kampus karena fokus membangun bisnis. Kondisi yang sulit itulah yang menjadikannya sebagai orang yang kuat dan tangguh. Semua kerja kerasnya mulai terbayar. Beliau mendapat gelar motivator termuda di Asia saat usianya 23 tahun. Dan kini, grup properti besutannya berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia. Beliau berkata, kita harus sukses karena ada yang happy lihat kita gagal. Sekian pembahasan dari saya. Dengan pembahasan tersebut, saya harapkan kalian mengetahui tentang entrepreneur muda dan juga kalian bisa belajar menjadi seorang entrepreneur muda yang sukses dan juga kalian bisa mengetahui seperti tips dan juga sikap untuk menjadi seorang entrepreneur dan juga kunci sukses menjadi atau membuat suatu usaha, dan saya harapkan kalian bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses, yang handal dan juga kreatif maupun inovatif. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.